pertama ini saya rindu menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Siap Sedia Mengikut Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan Maret ini di dalam tahun The Year of Vision and Dream, ya, dalam tahun mimpi dan penglihatan, bulan Maret ini secara khusus temanya adalah memegang perjanjian Tuhan dalam hati. Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini bahwa Tuhan itu menyediakan perkara-perkara besar untuk Anda dan saya tahun ini. Yang percaya katakan amin. Aduh, belum semua percaya ternyata ya. Tuhan menyediakan perkara-perkara besar untuk Anda dan saya tahun ini. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan itu mau memperlihatkan kemuliaannya di hidup Anda. Tuhan mau menyatakan kebaikannya. Tuhan mau menyatakan kesetiaannya. Tuhan mau membawa Anda dan saya masuk dalam rencananya. Dan terutama kepada setiap kita yang Tuhan lihat, Tuhan tahu kita ini berharap dan percaya kepadanya. Tuhan itu sangat rindu Anda dan saya mengenal Dia, mengalami Dia secara nyata. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita kembangkan sepanjang tahun ini adalah saat kita berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini, bukan hanya sampai bulan Maret aja ya Bapak Ibu, bukan hanya di bulan Januari aja, Februari aja, atau nanti nunggu jalan sama Tuhannya bulan Desember deket Natalan, bukan. Sepanjang tahun ini, Anda dan saya perlu belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan, supaya kita bisa mengalami setiap rencananya tadi, supaya kita bisa mengalami perbuatannya yang dahsyat. Anda dan saya perlu berjalan bersama Tuhan sepanjang waktu. Bahkan bukan hanya tahun ini saja sih, sampai akhir hidup kita. Amin. Nah, untuk Anda dan saya bisa mengalami semua janji Tuhan yang disampaikan dengan luar biasa lewat khotbah-khotbah yang Pastor Phil juga sampaikan, The Year of Vision and Dream. Anda dan saya ini perlu mengembangkan sebuah sikap hidup siap sedia. Ya, katakan bersama saya, sikap hidup siap sedia. Artinya sepanjang tahun ini kita iring Tuhan Yesus, Anda dan saya ini harus selalu siap sedia. Supaya waktu Tuhan bertindak apa, melakukan apa, menyatakan apa, Anda dan saya enggak miss. Anda dan saya enggak misunderstand sama Tuhan ya, enggak nyambung gitu loh. Anda dan saya harus selalu siap sedia. Supaya kita ini bisa sepanjang tahun ini benar-benar mengerti, menyadari dan mengalami pekerjaan Tuhan yang nyata. Bukan hanya dari apa kata orang, bukan hanya kita pinter menirukan atau sekedar memberi informasi, oh ya tahun ini saya visi tahunan di gerejaku itu tahun mimpi dan penglihatan. Bisa mengulang informasi tapi enggak mengalami. Nah, itu yang tadi saya bilang, Anda bukan benar-benar dikembalakan di sini. Cuman pengunjung, cuman penonton. Tapi kerinduan kita tentunya dari Pastor Philip sampai kita semua para hamba-hamba Tuhan di Gereja Mawar Sharon ini. Dan semua jemaatnya ngalami apa yang menjadi visi Tuhan. Apa yang dinyatakan oleh hati Tuhan lewat visi tahunan itu kepada kita. Amin. Nah, saya berdoa Bapak Ibu untuk ibadah ini dan saya mendapatkan firman Tuhan. Kita buka sama-sama dari 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai 13. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ini akan menjadi ayat besar kita, tema besar kita di dalam ibadah ini. Oleh karena itu nanti kasih batas ya Bapak Ibu dalam pembacaan firman Tuhan ini. Kalau Anda bawa Alkitab, wah semakin jarang ya jemaat yang bawa Alkitab ya sekarang. Saya sedih loh. Saya lagi memulai yang namanya I Love My Bible gitu kan. Di Gereja Mawar Sharon, gak apa-apa saya pakai gadget. Tapi saya sekalipun gak terlalu tua gitu ya, saya lebih suka yang begini. Kalau Bapak Ibu bisa bawa deh. Jangan bilang abot lip gitu ya. Ini ngomong bahasa Jawanya keluar berat gitu ya. Aduh, untuk sesuatu yang kita anggap penting, kita belani bawa ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau memang Bapak Ibu lebih nyaman pakai gadget ya boleh. Takutnya itu terganggu itu loh Bapak Ibu. Tengah-tengah lagi baca firman tiba-tiba ting atau Shopee gitu ya. Itu kan nggak lucu kan. Udah gitu lupa di silent lagi kedengaran saya ini. Nggak cuman bercanda ya. Saya dorong kalau Anda bisa dan suka mari bawa Alkitab ya. Kalau datang ke rumah Tuhan. Oke, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13. Nah, ada 3 sikap hidup siap sedia
mengikut Kristus sepanjang tahun ini yang harus Anda dan saya itu kembangkan. Dan saya akan ambil 3 sikap hidup siap sedia itu dari ayat yang akan kita baca ini. Saya bacakan dulu 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 untuk Anda dan saya semua kita bisa menyimak. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang keenam, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ayat yang 8, ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya. Menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 3 sikap siap sedia mengikuti Kristus sepanjang tahun ini yang Anda dan saya harus terus lakukan dan kembangkan sepanjang tahun ini supaya kita bisa mengalami janji Tuhan yang ajaib di hidup kita di tahun mimpi dan penglihatan ini adalah yang pertama, kembangkan sikap hidup fokus untuk mengikuti. Katakan fokus untuk mengikuti. Ya, atau dengan kata lain saya bisa refresh, kata-katanya adalah jangan gagal mengikuti. Tahun ini, sepanjang tahun ini, camkan baik-baik. Jangan sampai ada 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, di mana Anda dan saya gagal ikut Yesus. Amin. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Saya mau katakan seperti ini. Apa yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya tahun ini tuh melampaui apa yang bisa Anda pikirkan. Dan apa yang bisa Anda harapkan. Percaya sama saya gitu ya. Jangan percaya sama saya sih, percaya sama Tuhan gitu ya. Tapi sungguhan, apapun tahun ini yang Tuhan sediakan bagi Anda dan saya itu melampaui apa yang bisa Anda pikirkan maupun Anda harapkan. Rencana Tuhan itu sempurna Bapak Ibu. Dan kasih-Nya itu juga adalah kasih yang sempurna. Amin. Pokoknya kalau dari Tuhan itu sempurna. Nah masalahnya seperti ini. Apa yang Tuhan pikirkan untuk Anda dan saya itu melampaui berkat-berkat yang sifatnya hanya sementara atau temporary. Dan apa yang Tuhan rencanakan atas kita itu seringkali tidak pernah berupa shortcut. Karena Allah kita itu pemikirannya itu jauh. Berkatnya itu tidak terbatas. Sehingga Dia bukan Allah yang hanya sekedar melihat satu hal di depan saat ini. Beda sama kita. Tuhan itu rencananya itu adalah rencana berkat yang Dia simpan untuk kita itu adalah berkat yang bahkan sampai kepada keturunan kita. Sampai kepada generasi anak cucu kita. Berkat yang Ia sediakan pun adalah berkat yang sampai kepada kekekalan. Bukan hanya yang temporary saat ini, hari ini. Itu Allah kita. Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu Anda mungkin sudah kalau Anda ngikuti dengan baik setiap firman yang setiap kata-kata yang saya sampaikan ini Anda langsung nangkep. Anda langsung nangkep bedanya Tuhan sama kita. Ya. Karena kita cenderung hanya bisa lihat yang di depan. Paling jauh manusia bisa lihat itu berapa mil sih ke depan?
1 meter ke depan. Gak bisa terlalu jauh. Minggu depan, bulan depan, wong besok aja kita gak tahu apa yang akan terjadi. Paling pol bisa bikin planning. Bisa sih kita bikin planning tahunan, saya juga punya jadwal tahunan. Tapi nobody knows apa yang akan terjadi. Detailnya kita nggak tahu. Kita nggak bisa lihat terlalu jauh. Bedanya Tuhan dengan kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, Anda dan saya, kalau nggak mau gagal ikut Tuhan di sepanjang tahun ini, Anda dan saya perlu mengalami yang namanya pembaharuan pikiran. Pikiran kita ini harus diselaraskan dengan pikiran Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena seringkali yang tadi saya bilang kita semua sama ya, manusia ya. Semua kita itu tuh kecenderungannya sama. Karena manusia, karena terbatas. Seringkali kita itu begitu terpatok pada kesulitan yang kita hadapi hari ini. Tantangan, pergumulan, masalah, problem yang kita hadapi di depan mata. Dan kita fokus banget sama hal-hal itu yang menggelisahkan, yang mengganggu, yang gak nyaman buat kita hari ini. Sampai seringkali begitu sempit, orang Jawa bilang cupet. Sempit pikirannya, cupet pandangannya, cupet, sempit, terbatas. Itu yang membuat kita ini seringkali gagal bersikap benar di hadapan Tuhan. Ya kan, kalau kita punya masalah hari ini, kita menggerutu, kita ngomel, kita mencobai Tuhan. Kita merongrong Tuhan untuk menjawab keinginan kita hari ini. Untuk mengeluarkan kita dari masalah saat ini juga. Supaya problem ini hilang seketika saat ini juga. Kalau itu masih ada di depan mata kita, wah kita ini bereaksi. Karena apa yang kita lihat itu terbatas. Amin ya Bapak Ibu ya. Padahal sekali lagi saya katakan Tuhan waktu lihat kita, dia tuh pikirannya sempurna jauh ke depan. Dan dia merencanakan bagi kita itu berkat sampai kepada kekekalan. Berkat yang sampai anak cucu kita terus gak peduli anak cucu, yang penting aku sekarang ditolong sekarang. Terus gak usah ngomong anak cucu dulu. Yang penting sekarang hari ini saya ditolong gitu ya. Nah itu yang membuat kita seringkali gak klop sama Tuhan. Itu yang membuat kita seringkali gagal bersikap benar di hadapan Tuhan. Jadi padahal Bapak Ibu, Allah itu terbukti setia dan gak pernah berlaku curang. Berkali-kali dalam sejarah, dalam kehidupan, Tuhan itu gak usah diuji lagi. Setiap kali dia tidak tolong seketika, dia punya maksud dan rencana. Ada jalan yang lebih baik. Pasal demi pasal ketika disatukan membentuk gambaran yang sempurna. Anda sudah dengar kisah Yusuf di waktu Natal kan? Tuhan gak luputkan dia dari dibuang jadi budak, dari dijual jadi budak. Tuhan gak tiba-tiba main sulap simsalabim. Dari di Mesir tiba-tiba dipindah ajaib gitu ya. Langsung dibalikan lagi ke rumah ayahnya. Enggak, diizinkan bertahun-tahun ngalami situasi sukar. Tapi ujungnya kita lihat Allah ikut bekerja. Pikirannya kita gak bisa paham. Kita gak bisa ngerti. Nah hari ini, kalau Anda dan saya mau gak gagal ikut Tuhan, pertama-tama yang harus diubah adalah cara kita berpikir. Selaraskan pikiran kita sama Tuhan. Ingat apa? Tuhan lihatnya tuh jauh ke depan. Yang ia sediakan bagi kita adalah berkat sempurna. Melintasi generasi, berkat untuk anak cucu kita. Jadi jangan kita terpatok pada hal yang sementara saat ini. Coba kita lihat sama-sama Yesaya 55, ayat yang pertama, tetap kasih batas Bapak Ibu di Timotius pasal yang kedua tadi. Saya mau kita lihat sama-sama Yesaya pasal 55, ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan ini baik-baik dan semua firman ini kalau Anda dengar baik-baik. Itu sangat relevan dengan hidup Anda sehari-hari. Ya, jadi jangan kita ini sekedar ke gereja tapi kemudian gak ngalami perubahan gitu loh. Firman yang Anda dengar hari ini untuk dipraktekkan dari Senin sampai seterusnya. Saya nggak mau bilang sampai minggu depan, tapi sampai seterusnya. Ya,
Supaya ini betul-betul mengalami perubahan hidup. Yesaya 55 ayat 1-3 berbunyi demikian Bapak Ibu. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah Tuhan. Maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada Tuhan. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Tuhan hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang Tuhan janjikan kepada Daud. Saya ganti katakunya dengan Tuhan karena disebutkannya huruf besar. Artinya Tuhan yang berfirman. Mari kita lihat ayat yang ke-8-11. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Kembali kepada 2 Timotius, Bapak Ibu lihat. Kita kembali kepada kitab 2 Timotius pasal yang kedua. Ayat yang ketiga keempat, Rasul Paulus menasehatkan kita semua, jemaat Tuhan hari ini, supaya apa? Dalam perjalanan kita mengikuti Kristus dan rencananya tidak anti dengan yang namanya penderitaan dan kesukaran yang sifatnya sementara. Yang sifatnya apa? Hari ini. Saat ini. Ayat 3-4 berbunyi demikian. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, kita dalam I Love My Bible lagi masuk pembacaan kitab Keluaran. Itu contoh udah sangat real banget ya buat kita ya. Baru 2 minggu, seminggu 2 minggu keluar dari perbudakan Mesir itu loh. Lihat mujizat, lihat tulah-tulah dijalankan kepada Tuhan, kepada bangsa Mesir. Baru 2 minggu kurang lebih. Haus, gak nemu air, langsung ngomel. Langsung menggerutu. Jalan berapa dikit lagi ya, berapa jauh lagi. Loh, kok bosen makannya cuman begini. Aku inget bawang pre, inget bombay, inget kuali penuh daging. Mana daging? Di padang gurun gak ada apa-apanya. Ngomel lagi. Karena mereka matanya melihat kepada situasi hari ini. Ketidaknyamanan saat ini. Problem hari ini. Bapak Ibu harus hati-hati. Jauhkan yang satu hal ini dari mentalitas kita saat kita mengikut Kristus. Orang Kristen seperti ini gak boleh ada di gereja Mawar Syaron. Yang percaya katakan amin. Ya kayak apa? Orang Kristen yang mentalnya mengejar kenyamanan hidup. Kemapanan, ikut Tuhan supaya hidupnya enak. Ikut Tuhan supaya nyaman, supaya mapan. Maaf kalau Anda masih datang ke gereja ini dengan pemikiran yang seperti itu, berarti Anda belum ikut MSC 1, MSC 2, MSC 3, Anda belum digembalakan di CG, Anda belum sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang mengenal tujuan kekristenan yang diajarkan oleh gereja ini. Bukan saya ngomong ya, begitu kalau ikut Kristus, gua enak, suara terus hidupnya, ya enggak. Tapi beda orientasi dan motivasi Bapak Ibu. Saya enggak mau jemaat Tuhan minimal yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan di gereja ini punya mentalitas demikian. Orang Kristen yang ikut Kristus, motivasi dan orientasinya adalah mengejar kenyamanan, sukses, kekayaan, kemapanan. Karena Kristus tidak memanggil Anda dan saya dengan embel-embel janji yang demikian. Sebaliknya Kristus berkata apa? Barang siapa mau ikut aku, hendaklah ia menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikuti aku. Nah kalau Anda tidak punya pikiran yang sama, Anda salah kaprah jadi orang Kristen. Anda pasti akan kecewa. Anda pasti akan terlempar keluar. Seperti bangsa Israel yang kemudian mati di padang gurun. Karena memang dari awal bukan itu yang Kristus tawarkan. Ketika Kristus memanggil Anda dan saya untuk percaya kepadanya.
Amin Bapak Ibu. Halo amin. Jadi Bapak Ibu mari. Yang pertama sepanjang tahun ini jangan gagal mengikut Kristus. Pikiran Anda dan saya harus diselaraskan dengan Kristus. Jangan melulu dipenuhi dengan kebutuhan dan keinginan duniawi yang sifatnya sementara. Jangan ikut Tuhan dengan tuntutan Tuhan harus berkati saya. Tuhan harus buat saya kaya. Tuhan harus buat saya beli rumah. Bisa beli rumah. Tuhan harus buat saya sukses, bahagia dan sebagainya. Lalu sebaliknya kalau kita alami kesulitan, situasi yang sukar kita protes. Aku udah ke gereja, aku udah beri persembahan, udah beri perpuluhan. Kok kayak gini? Jangan begitu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan kok izinkan saya alami ini? Juga kalau kita orang lain, lihat rumput tetangga lebih hijau. Yang dia diberkati kok aku kok enggak? Bapak Ibu orientasinya jangan seperti itu. Tahun ini jangan gagal mengikut Kristus. Ambil sebuah keputusan dan tekad. Pencobaan apapun, masalah apapun, kekurangan apapun, kesulitan apapun yang Anda hadapi di tahun ini, yang Anda hadapi selama masih di muka bumi, ingat sifatnya hanya sementara. Entah Tuhan berikan mujizat, berikan berkat jalan keluar atau tidak. Yang jelas perjanjiannya kekal kepada kita dan keturunan kita. Berkatnya, kasihnya itu sempurna bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu. Tahun ini mau ya, apapun terjadi jangan gagal mengikuti. Apapun proses pergumulan yang Anda hadapi, jangan berhenti datang ke CG. Ya, jangan kemudian berhenti ibadah. Jangan kemudian berhenti melayani. Jangan berhenti mengerjakan visi. Setia, sungguh-sungguh terus ikut Tuhan seperti seorang prajurit yang baik, yang ikut Yesus karena ingin menyenangkan hatinya supaya berkenan kepada komandannya. Maka Anda akan punya sikap hati yang pertama, siap sedia sepanjang tahun ini Tuhan tahu-tahu bergerak bekerja di depanmu, di hidupmu. Anda gak miss, Anda nangkep itu, Anda gak melewatkan itu. Maka sepanjang tahun ini saya yakin, saya percaya tahun ini hidupmu akan kaya, dibangun dalam pertumbuhan dan pengenalan akan Tuhan. Anda akan mengalami Tuhan dengan luar biasa sepanjang tahun ini. Jika sikap hati Anda kembangkan demikian. Mau Bapak Ibu? Yang pertama apa? Apapun terjadi, jangan gagal mengikuti. Ya. Yang kedua, sikap siap sedia yang kedua yang Anda dan saya harus kembangkan adalah kelola dan pimpin diri sendiri. Yang kedua adalah kelola dan pimpin diri sendiri. Kita lihat ayat yang kelima Bapak Ibu. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Oke. Bapak Ibu, setiap kita, Anda dan saya sepanjang tahun ini, ayo saya dorong kita semua belajar untuk pimpin dan kelola diri sendiri. Supaya kita ini bisa jadi orang yang siap sedia mengalami pekerjaan Tuhan. Ada kata pepatah Bapak Ibu, katanya konon, musuh terbesar yang harus kita hadapi dan kita taklukkan sebelum kita menaklukkan dunia adalah diri sendiri. Langsung diri sendiri. Iya, ini musuh terbesar, paling wangel, die hard katanya, angel mati ya. Jadi udah susah sekali sih manusia keakuan ini ya, menyerah dan berserah. Nurut itu si angel gitu ya, tapi itu udah tanggung jawab kita. Tahun ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita harus bisa mengelola dan memimpin minimal diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Terutama Anda yang sudah masuk dalam pelayanan dan jadi ketua CG. Ya, sebelum bisa Tuhan percayakan memimpin orang lain, terutama pimpinlah dirimu sendiri, kelola dirimu sendiri. Saya punya kata-kata seperti gather up yourself and get up. Gather up yourself itu kumpulkan dirimu gitu ya. Jadi diri ini jangan pikiran di mana, perasaan di mana, kaki kemana. Itu terpecah-pecah Bapak Ibu. Pimpinlah dirimu sendiri. Kelolalah, pimpinlah pikiranmu, perasaanmu, langkah kakimu, keputusanmu, perbuatanmu, tindakanmu. Bangunlah kehidupanmu setiap hari dalam setiap jalan kebenaran firman Tuhan yang sudah Anda dengar berkali-kali, yang sudah Anda tahu. Anda tahu firman Tuhan itu banyak loh. Bayangkan ya,
Berapa minggu, setiap minggu Anda ada di sini. Belum lagi hitung saat teduhnya Pastor Philip Anda ikuti. Belum lagi CG itu firman sudah berapa banyak. Belum lagi baca Alkitab tiap hari, itu firman melimpah. Nah Bapak Ibu mari belajar. Bangun kehidupanmu setiap hari dalam jalan kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan dalam hidupmu. Tidak peduli apapun situasi, keadaan, tantangan hidup yang Anda hadapi saat itu. Itu sebabnya gather up yourself and get up. Pimpin pikiranmu, pimpin dan kelola perasaanmu, atur tindakan perbuatanmu. Sesuai dengan jalan kebenaran firman Tuhan. Belajar sekali lagi dari teladan Yusuf Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah di barat, saya ngomong seperti ini. Yusuf itu ya luar biasa, usia belasan tahun loh dia. Waktu dijadikan budak itu dia masih 15-an atau masih muda, teenagers. Anak AOG teen kita. Mungkin 12, 13, gak tahu saya. Pokoknya gak sampai, atau 17, pokoknya belasan masian. Belum juga 20-an. Usia belasan tahun dijual jadi budak. Yang biasanya anak mama papa. Tapi hari itu di Mesir sebagai seorang budak, Yusuf itu mengelola dirinya sendiri. Dia atur pikirannya, dia atur perasaannya, dia atur tingkah lakunya. Dia enggak langsung nangis di pojokan, aku kok jadi budak, terus enggak mau gitu ya, disuruh kerja enggak mau, enggak. Dia hadapi situasinya. Yusuf itu belasan tahun. Dia hadapi situasinya, dia enggak jatuh dalam mental korban. Dia enggak jatuh dalam kepahitan. Dia pikirannya dia jaga. Buktinya apa? Yusuf ini dikatakan disukai oleh tuan yang membeli dia. Baik mandornya si Potifar sampai Potifar sendiri. Kenapa? Karena orang ini elok sikapnya. Dan kerjaannya beres. Excellent. Kalau dia nggak satukan mentalnya, nggak satukan pikiran dan perasaannya, nggak mungkin dia bisa kerja dengan baik. Aduh Bapak Ibu, saya punya ART ya di rumah. Kalau lagi ada problem, masalah dalam rumah tangga, kerjaannya gak karuan nih Bapak Ibu. Dan saya sebagai majikannya harus bisa memahami. Malah kadang-kadang ngonselingi. Jadi seharian dia bisa motong gak kerja. Kenapa? Lagi punya masalah rumah tangga Bu. Untung Yusuf gak kayak gitu loh. Yusuf kelola pikirannya, kelola perasaannya, atur tindakannya. Amin. Dia pimpin dirinya sendiri. Makanya dia disertai oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, kenapa kok Rasul Paulus dalam ayat yang kelima tadi memberikan ilustrasi kehidupan seorang olahragawan atau atlet. Bapak Ibu, seorang atlet itu memiliki disiplin yang tinggi terhadap cara dia mengelola hidupnya sendiri. Dia latihan secara fisik, ya, dia punya jam-jam latihan yang teratur, dia latih tubuhnya, tapi bagi seorang atlet melatih pikiran dan perasaan itu juga penting. Karena seorang atlet tahu bukan hanya masalah latihan fisik, tapi pikiran dan perasaan dan mental yang tidak sehat dan kuat juga bisa berdampak pada pertandingannya, betul? Makanya kan ada istilah kan mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Artinya apa? Dua area ini berkaitan Bapak Ibu. Berkaitan, makanya seorang atlet itu jaga, kelola mentalnya, pikirannya, perasaannya. Dia kelola. Makanya Paulus berikan nasihat ini. Kelola dan pimpinlah perasaanmu sendiri. Jadi sepanjang tahun ini, saat kita mengikut Yesus dalam tahun mimpi dan penglihatan, kembangkan sikap sedia. Mengikut Yesus, termasuk apa yang kedua? Kelola dan pimpinlah dirimu sendiri. Pikiran, perasaan, perbuatan, tindakan dipimpin Bapak Ibu. Ya, jangan lagi jadi orang Kristen yang mudi, mut-mutan, berdasarkan mood. Lagi enggak mood, enggak pelayanan. Lagi males, lagi bete, enggak kerja. Gimana kalau Tuhan mau bertindak dan bekerja di hidupmu hari ini? Wah, perasaan saya sedang terluka, pikiran saya sedang ruwet. Ya itu urusanmu sendiri Bapak Ibu. Pimpinlah dan aturlah sendiri kehidupanmu. Siap sedialah sebagai seorang yang mau mengikut Kristus panjang tahun ini supaya Anda bisa
ngalami Tuhan sewaktu-waktu dia bertindak dan bekerja di hidupmu. Amin. Buka bersama saya Filipi pasal 2, tetap di 2 Timotius kasih batas. Oke, Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 7. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7 berbunyi demikian. Ini penulis yang sama yang mengucapkan kata-kata tadi, menulis dalam surat di Filipi, menuliskan seperti ini. Rasul Paulus ya, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kristus mengelola pikiran dan perasaannya. Dia tundukkan kepada kehendak Kristus. Satu ayat lagi Filipi pasal 4. 2 pasal sudah itu, ayat yang ke-4 sampai yang 9 berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah kepada Allah dalam doa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi mari Bapak Ibu, ya sikap hidup siap sedia yang harus Anda dan saya kembangkan sepanjang tahun ini adalah apa? Kelola dan pimpinlah dirimu sendiri. Gather up yourself and get up. Kalau enggak, nanti Anda enggak segera kelola, ketinggalan kereta. Tuhan bergerak, Anda enggak siap. Yang ketiga, sikap hidup siap sedia yang Anda dan saya harus kembangkan di tahun ini adalah tekun di setiap musim. Ya, yang ketiga adalah tekun di setiap musim. Kita lihat ayat yang ke-6, kembali kepada 2 Timotius tadi, Pak Ibu. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Paulus memberikan ilustrasi tentang seorang petani. Seorang petani itu memahami pentingnya setiap musim dan proses. Ini petani Bapak Ibu. Petani itu pendidikan boleh nggak terlalu tinggi, tapi dia karena pekerjaannya sebagai petani, dia paham musim dan dia paham proses. Ia tahu bahwa setiap tuaian dan panen tidak langsung terjadi, tapi ada proses yang harus dikerjakan dan musim yang harus diperhatikan. Kita semua harus belajar dari seorang petani. Seorang petani itu di setiap tahapan di setiap tahapan proses, detail-detailnya ia tahu apa yang ia harus kerjakan. Dan ia kerjakan dengan seksama. Ia bertekun dalam kerja keras dan setia menjalani prosesnya. Karena ia tahu proses, katanya seorang petani tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya, ia juga memahami musim. Sehingga ia memiliki pengertian yang baik dalam setiap usaha yang ia lakukan. Ya, Bapak Ibu, Anda dan saya perlu belajar dari seorang petani itu apa sih? Sebuah pengertian dan pemahaman. Petani itu punya pengertian dan pemahaman dalam banyak hal. Dalam hal apa aja? Dalam hal jenis-jenis benih. Ya, petani tahu itu. Dalam hal jenis-jenis tanah. Petani tahu itu. Dalam hal tanah kayak gini harus diapain? Proses-proses yang diperlukan dalam setiap detail situasi keadaan. Petani paham. Ya, petani juga punya pemahaman yang baik menilai musim. Bapak Ibu Anda dan saya sebagai pengikut Kristus berjalan mengikuti Yesus terutama dalam sepanjang tahun ini dan masuk dalam rencana dan kehendaknya. Kita juga perlu punya yang namanya pemahaman yang baik. Sedikit meniru petani tadi ya,
Kita harus tahu punya pemahaman yang baik mengenai rupa-rupa benih yang harus kita tabur dalam hidup kita. Ada benih doa, ada benih Injil, kadang ada benih harta, kadang ada benih perkataan, kadang ada benih tindakan. Ya, apa yang Anda rindukan tahun ini terjadi? Terobosan apa? Ada benih Bapak Ibu yang harus Anda dan saya tabur. Anda dan saya harus punya pemahaman. Ada juga rupa-rupa tanah hati yang harus kita hadapi saat kita melayani jiwa-jiwa. Para CGL, ya, hamba-hamba Tuhan di sini. Ataupun Anda seorang jemaat yang mungkin bergumul untuk keselamatan atau hubungan dengan anggota keluarga Anda. Ada rupa-rupa tanah yang kita hadapi. Ada tanah hati yang keras, ada tanah hati yang berbatu-batu, yang penuh dengan semak duri, yang kering dan tandus, ya, yang penuh dengan duri, ya, banyak juga. Dan ada banyak proses dan masa yang akan kita hadapi juga dalam perjalanan kerohanian kita. Ada proses pembentukan, ada proses pemurnian, ada proses ujian, ada proses penempaan, ada proses atau masa yang disebut padang gurun, ada proses atau masa yang disebut masa persiapan, pelatihan, pemakaian. Kita lihat satu ayat yuk, dalam 1 Tawarikh pasal 12 ayat 32. Ya, sesuatu yang menarik ada di sini. 1 Tawarikh pasal 12 ayat 32. 1 Tawarikh. Duh, mata saya agak buram ini. Faktor U katanya. 1 Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-32. Oke. Sudah ketemu ya Bapak Ibu ya? Berbunyi demikian firman Tuhan. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Jumlahnya adalah 200 orang kepala dengan segala saudara sukunya yang di bawah perintah mereka. Ada sesuatu yang dicatat atau dituliskan dalam Alkitab, sebuah kredit singkat khusus untuk salah satu suku Israel yang bernama suku Isakar atau Bani Isakar. Dikatakan Bani Isakar itu suku ini penuh dengan orang-orang yang punya pengertian tentang saat-saat yang baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh Israel. Saya menyebutnya sebagai hikmat Bapak Ibu. Isakar ini ternyata Alkitab mencatat orang-orang dari suku ini itu punya hikmat. Mereka tahu waktu, mereka bisa membaca waktu. Dan karena mereka bisa memahami, mengerti waktu, mereka tahu apa yang harus dilakukan di setiap waktu itu. Right time, right action. Ya. Dan Bapak Ibu tahu, menurut sejarah, saya sedikit ceritakan ya. Menurut sejarah Yahudi, Isakar ini, Bani Isakar ini adalah salah satu suku Israel yang sangat suka mempelajari Torah. Lucu ya, ini bukan Lewi loh. Ini suku yang bukan dipilih jadi imam. Tapi dari suku Isakar, enggak tahu, saya juga bingung kok bisa gitu. I think it's a blessing. It's a gift. Tuhan berikan hati kepada suku Isakar ini, orang-orangnya suka pelajari Torah. Sehingga dari suku ini, seringkali suku-suku yang lain itu tuh datang ke Isakar. Bukan hanya Lewi. Lewi juga, karena Lewi adalah suku imamat ya. Tapi mereka juga datang ke suku Isakar ini untuk minta advice. Dalam sejarah Alkitab, dalam sejarah Yahudi, Isakar ini sepupuan atau tetanggaan sama Sebulon. Nah, Sebulon ini mengerjakan daerahnya tuh dengan nasihat dan arahan dari suku Isakar. Ya, makanya kalau di istilah Yahudi itu di Ibrani itu di dalam Israel kuno itu ada suku proselit, bukan suku lah, ada golongan proselit. Tahu proselit itu apa, Bapak Ibu? Proselit itu adalah orang-orang non-Israel yang kemudian menggabungkan diri lalu berkata, "Aku mau ikut Tuhanmu, aku mau jadi bangsamu." Jadi mereka tanda petik pindah ke warga negaraan gitu loh. Mereka ikut disunat, mereka ikut pokoknya mengakui hukum Torah dan segala macam. Itu bagian suku yang paling punya tugas untuk menatar, melakukan orientasi. Kalau di gereja kita kayak
mungkin di departemen MSJ-nya gitu ya, departemen edukasinya yang menyelenggarakan MSJ 1, itu sebagian besar adalah suku Isakar. Bersama-sama dengan Lewi. Nah, rupanya kesukaan mempelajari Torah, Alkitab, firman Tuhan, membuat mereka menjadi suku yang tahu musim, waktu. Ada hikmat yang mengalir. Amin Bapak Ibu. Seorang yang bertekun dalam firman dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memiliki pemahaman yang baik tentang setiap rupa-rupa pengertian dan pengetahuan. Bukan berhenti di pengetahuan aja, tapi pengertian, pemahaman. Dalam hidupku ini, situasi yang sedang kuhadapi ini, itu musimnya apa? Tuhan sedang mau kerjakan apa? Aku harus pakai tabur benih yang mana? Tanah hati semacam apa yang sedang kuhadapi? Apa yang harus aku lakukan? Ini prosesnya apa? Punya hikmat. Seorang yang hidup bergaul dengan firman dan Roh Kudus, amin Bapak Ibu, akan mengalir hikmat, bukan pandai ya. Saya enggak bicara mengenai kepandaian, pengetahuan akademis, tapi hikmat, pengertian, pemahaman tentang kehendak Tuhan. Amin. 3 sikap hidup siap sedia mengikut Kristus yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus kembangkan tahun ini apa? Bisa kita ulangi yang pertama apa? Jangan gagal mengikuti. Amin. Atau fokus untuk mengikuti. Yang kedua apa? Kelola dan pimpin diri sendiri. Coba ngomong kayak gini ya. Kelola dan pimpin dirimu sendiri. Gitu ya, semua orang kayak gitu ya. Ayo Lipi, kelola dan pimpin dirimu sendiri. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Yang terakhir tadi, tekun di setiap musim. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang pemusik untuk